Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan selalu diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, saat ini saya akan mereview mengenai update progres dari Double Track Bogor Sukabumi, khususnya di stasiun Batu Tulis ini teman-teman. Dimana stasiun Batu Tulis kemarin sempat ada insiden peron yang harus direvisi lagi karena kereta uji coba sempat dalam tanda kutip gasruk ya dengan peron yang ada di stasiun Batu Tulis ini. Oke, selanjutnya untuk mengawali pantauan kita kali ini di stasiun Batu Tulis, kita menuju sisi utara terlebih dahulu nih teman-teman. Jadi situasinya seperti ini, di mana rel menikung ke arah kanan yang cukup tajam, ditandai dengan dipasangnya rel bongsol nih teman-teman. Nah, setelah menikung ke arah kanan, rel menuju stasiun Bogor Paldang ini tentunya menurun teman-teman. Ya, ditandai dengan adanya semboyan 10J turunan yang nampaknya belum lama dipasang teman-teman. Sedikit info bahwa stasiun Batu Tulis dan stasiun Bogor Paldang memiliki perbedaan ketinggian sekitar 53 meter teman-teman, dimana stasiun Batu Tulis di ketinggian 299 meter di atas permukaan laut dan stasiun Bogor Paldang berada di ketinggian 246 meter di atas permukaan laut. Hal tersebut mengakibatkan masinis untuk selalu waspada terhadap kecepatannya ya, kecepatan lokomotif yang dikendarai. Karena taspet di sini cukup rendah diakibatkan oleh banyaknya tikungan-tikungan yang cukup tajam, ditandai dengan dipasangnya rel bongsol teman-teman. Oke, selanjutnya kita lihat para pekerja di sisi utara stasiun Batu Tulis ini nampak sedang mempersiapkan untuk proses pekerjaan penyambungan atau pengelasan dari komponen rel bongsol teman-teman. Selain itu, di petak sinyal masuk stasiun Batu Tulis, sisi utaranya bersebelahan dengan bagian belakang Istana Batu Tulis, teman-teman. Nah, jadi bisa teman-teman lihat di situ terdapat pos jaga dari Istana Batu Tulis. Oke, selanjutnya seperti ini tampak keseluruhan dari sisi utara stasiun Batu Tulis nih teman-teman. Jadi sebelumnya terdapat banyak pekerjaan di sini, diantaranya pengerjaan sinyal keluar, pengerjaan drainase dan juga pengerjaan gardu listrik nih. Oke, jadi seperti ini tampak dari bangunan gardu listrik stasiun Batu Tulis. Jadi desain dari gardu listrik ini tidak memiliki perbedaan ya dengan stasiun-stasiun lainnya. Gardu listrik ini berfungsi sebagai catu daya cadangan. Jika suplai listrik dari PLN mati, maka ini menjadi genset ya, untuk menghidupkan fasilitas-fasilitas operasional khususnya yang ada di stasiun Batu Tulis. Di dalam genset ini banyak panel-panel maupun komponen yang sangat rumit dan juga mahal teman-teman. Jadi sangat diutamakan safety-nya ya, diantaranya dipasang juga penangkal petir untuk menjaga komponen-komponen yang ada di dalam gardu sehingga tidak terjadi korsleting atau terbakar teman-teman. Selanjutnya kita mendekat menuju stasiun Batu Tulis yang mendekati sebelah sinyal keluar stasiun Batu Tulis terdapat sebuah gudang nih teman-teman. Saya belum tahu itu gudang untuk apa, jadi bagi teman-teman yang mengetahui fungsinya terutama pada saat zaman Belanda teman-teman ya, jadi bagi yang tahu silahkan tulis di kolom komentar ya, supaya menjadi pengetahuan tambahan bagi penonton lainnya. Untuk saluran drainase yang berada di sisi kiri maupun sisi kanan rel juga sudah selesai dikerjakan
Juga terdapat sinyal keluar sisi utara stasiun Batu Tulis yang sudah pernah diuji coba ya, artinya sudah selesai dikerjakan. Namun masih terdapat tanda silang berwarna putih yang berarti belum bisa dioperasikan secara normal, teman-teman. Oke, jadi seperti ini tampilan dari depan sinyal keluar sisi utara stasiun Batu Tulis. Jadi sudah dalam kondisi menyala, teman-teman. Oke, jadi seperti ini ya suasana dari perlintasan stasiun Batu Tulis. Sangat ramai sekali, teman-teman. Tidak ada jeda ya dari kendaraan yang melintas di area tersebut, sehingga perlu ada langkah lebih lanjut untuk melancarkan arus lalu lintas di perlintasan stasiun Batu Tulis ini. Terlebih jika kedua jalur sudah diaktifkan ya, karena tidak hanya kereta Pangrango, karena juga ada kereta api barang ya, kereta semen maupun kereta aqua galon. Jadi harus diantisipasi dari sekarang hingga tidak menimbulkan masalah baru akibat dari pembangunan proyek double track ini. Oke, selanjutnya kita kembali ke proyek di stasiun Batu Tulis ini, di mana kemarin sempat ada insiden kereta api uji coba KLB ya, sempat gasruk di peron yang sedang dikerjakan ini, teman-teman. Jadi bodi kereta dengan peron bergesekan ya, dan sekarang sudah ditindak lanjut, di mana tepi dari peron tersebut dipapas ya atau dipangkas hingga ukuran tertentu. Jadi seperti ini situasi dari tindak lanjut akibat gasruknya KLB uji coba kemarin, teman-teman. Untungnya insiden ini dilakukan pada saat uji coba ya, bukan pada saat peresmian, teman-teman. Jadi ini fungsi dari uji coba sebelum melakukan operasional ya, untuk mengetes kesesuaian fasilitas-fasilitas yang sudah dibangun. Jadi seperti ini kondisi peron dari stasiun Batu Tulis, di mana pagar-pagar sudah terpasang sebagian. Untuk peron arah Jakarta, kita tahu belum pernah diuji coba ya menggunakan KLB seperti kemarin. Jadi kita belum tahu apakah kondisi peron ini ketika diuji coba akan gasruk atau tidak, teman-teman. Karena di sini belum ada perapihan atau pemangkasan di sisi tepi peronnya. Namun sama-sama kita berharap kejadian gasruk seperti kemarin tidak terulang lagi di stasiun ini maupun stasiun lainnya, teman-teman, karena berpotensi akan diundurnya peresmian yang sudah direncanakan. Oke, kita kembali ke progres pembangunan, di mana pengerjaan retaining wall seperti ini ya tampaknya keseluruhannya menuju ke sisi selatan stasiun Batu Tulis. Jadi di sana masih ada pengerjaan perakitan bagesting atau cetakan beton pada retaining wall tersebut. Namun saya belum tahu ya sampai mana pembangunan retaining wall dikerjakan, karena makin ke arah selatan tanah tebing yang ada di sana makin rendah, teman-teman. Jadi seperti ini tampak dari sisi selatan stasiun Batu Tulis, di mana sangat banyak sekali anak-anak ya yang bermain di rel. Dan juga stasiun Batu Tulis menuju stasiun Ciamas, relnya menanjak, teman-teman. Ya, bisa dilihat ada semboyan 10J, di mana semboyan atau tanda berwarna hitam merupakan jalur yang sedang dilalui, dan tanda berwarna putih jalur yang akan dilalui, yaitu menanjak. Oke, selanjutnya kita beralih ke sisi kanan ya. Kalau kita arah selatan, sisi kanan dari stasiun Batu Tulis. Jadi kondisi peronnya seperti ini, teman-teman, bersebelahan langsung dengan jalan raya.
Jadi pekerjaan konstruksi di sini harus sangat hati-hati dan juga dipastikan kuat ya teman-teman ya. Karena menyangkut keselamatan penumpang maupun pengendara yang melintas di sekitar area ini. Ini merupakan kondisi di sekitar jembatan Buni Asih teman-teman. Jadi seperti ini kondisinya. Ya, mohon maaf ya kameranya sedikit goyang. Nah, untuk area di sisi tepi ya, dekat abutmen sisi selatan jembatan Buni Asih, lapisan tanahnya diperkuat dengan support wall ya, supaya tanah yang labil ya bisa ditahan untuk mencegah longsor juga teman-teman. Oke, selanjutnya kita beralih ke sisi selatan stasiun Batu Tulis. Jadi seperti ini kondisinya, rel sangat menikung tajam ke kiri teman-teman bila kita ke arah utara. Di sebelah sinyal keluar ya, terdapat sebuah tebing yang perlu sedikit perhatian karena berpotensi terjadinya longsor teman-teman. Selain berbahaya untuk penghuni atau rumah yang ada di atas tebing tersebut, juga berbahaya untuk perjalanan kereta api teman-teman, karena dapat menutupi ya ketika longsor, menutupi jalur yang ada di sini. Jadi seperti ini kondisinya teman-teman, dimana stasiun Batu Tulis berada dekat dengan Gumati ya, dan juga terlihat perapihan di area sisi selatan stasiun Batu Tulis. Pembangunan retaining wall-nya secara jelas kita bisa lihat dari sini, dan juga rencana akan dibuatkan jalan menuju kampung Buni Asih. Berikutnya kita lihat kesiapan dari JPL 11 ya, kalau tidak salah JPL 11 di area Cipaku yang berada di sisi selatan stasiun Batu Tulis. Kondisinya seperti ini teman-teman. Kondisi dari JPL atau pos JPL 11 ini tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan seperti JPL lainnya yang ukurannya dilebih luaskan. Saya belum tahu alasannya apa ya. Jadi silakan tunggu untuk informasi berikutnya. Selain itu, untuk palang pintu yang terdapat di JPL 11 ini sudah siap untuk dioperasikan dan juga memiliki tipe yang sama dengan JPL Bogor Paldang, di mana palang tersebut berasal dari buatan PT Line Industri yang tentunya produk dalam negeri teman-teman. Namun dari semua kesiapan yang ada di JPL 11 ini, kondisi dari aspal perlu diperhatikan lebih lanjut teman-teman, karena tidak jauh berbeda dengan kondisi aspal yang ada di stasiun Maseng ya, yang sudah dibahas sebelumnya. Sangat berbahaya ya, karena posisinya juga miring atau berada di tikungan teman-teman. Jadi rawan untuk pengendara motor utamanya yang terpeleset, terutama pada saat hujan. Dan kondisi dari JPL ini masih berbatu, jadi butuh peningkatan standar dari kualitas aspal yang ada di JPL 11 Cipaku ini. Oke, sekian video saya kali ini mengenai update proyek double track Bogor Sukabumi, khususnya di stasiun Batu Tulis. Bila ada kata atau narasi yang salah maupun kurang pas, mohon dimaafkan teman-teman, karena masih baru ya, saya termasuk baru di YouTube ini. Dan jangan lupa subscribe channel saya teman-teman, supaya mendapatkan informasi-informasi mengenai proyek double track Bogor Sukabumi ini. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.